Selamat pagi Sagi. Pagi. Kita masuk di bulan baru Minggu 2 Juli 2023. Judul kita hari ini masih sama dengan minggu lalu, Heart of Egypt, tapi bagian yang kedua. Saya dan Branchi setuju untuk kasih judulnya Pio, ya, Pio, Pure, suci, ya. Kita akan lebih dalam. Sebenarnya ini adalah bukan Heart of Egypt yang kedua, tetapi ternyata setback yang sendiri yang kemarin tidak mampu saya taruh di satu pengajaran, gitu. Kalau enggak kalian bisa kelaparan. Jadi sehingga kita akan lanjutkan hari ini. Ya, saudara banyak yang mendapat berkat dari pengajaran minggu lalu. Ya, kita langsung aja ke Ulangan 30 yuk. Ulangan 30, saya mulai dari ayat yang pertama. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Yang belum katakan Imron. Ya, mulai dari ayat yang pertama. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yang ini berkat atau kutuk, yang telah kuhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan telah menyerahkan engkau. Minggu lalu kita belajar bahwa hati kepada Mesir ini adalah hati kita pada kampung halaman, atau hal-hal yang kita cintai yang telah kita tinggalkan. Bahaya dari kecintaan atau rasa mengasihi kampung halaman yang mengikat kita itu tidak hanya akan membawa perlambatan pertumbuhan kita, tetapi juga akan membawa kita kepada titik awal, yaitu titik ketidakpercayaan yang kita pelajari lalu. Masalahnya terkadang kita sendiri bahkan tidak sadar kalau ada hati Mesir yang masih mengikat di kita. Itu tujuan dari dua pengajaran ini sebenarnya. Untuk membantu kita semua sadar bahwa masih ada hati Mesir di dalam hati kita. Sehingga sedikit saja kesulitan atau tantangan kampung halaman atau masa lalu yang sudah ditinggalkan muncul kembali menjadi pertimbangan atau bahkan rayuan yang begitu diinginkan atau menggiurkan bagi kamu untuk bahkan pengen kembali. Sederhana sih cara ngeceknya, apakah kita masih punya hati Mesir atau enggak. Caranya adalah lihat apakah yang terjadi saat kesulitan datang ke kehidupan kita. Apakah percaya akan Tuhan yang kamu ambil atau masa lalu yang kamu inginkan. Itu cara ngeceknya. Apa yang penting dari kita harus menyadari hati Mesir ini? Yang pentingnya kita harus melihat hati kita masing-masing untuk menyelidiki bahwa apakah kita punya hati Mesir ini. Karena seperti yang di ayat ini katakan, yang Tuhan inginkan adalah sepenuh hati kita. Katakan sepenuh hati. Hati kita yang sepenuhnya, hati kita yang murni, hati kita yang utuh. Katakan utuh. Itu yang Tuhan inginkan. Kita pelajari dan baca minggu lalu bagaimana Tuhan di kitab Keluaran, Dia memilih jalan yang jauh, malah sebenarnya bisa dekat. Memilih jalan yang sedikit mengitari untuk umatnya, jalur yang khusus untuk umatnya, agar umatnya tidak lagi pengen balik ke Mesir.
Tuhan dengan sengaja memilih dan menetapkan jalan hidup mereka agar mereka dapat lepas dari Mesirnya. Karena bagi Tuhan kemurnian hatinya penting. Kemurnian umatnya itu penting sekali. Supaya pada akhirnya umat Tuhan juga sepenuhnya memilih Tuhan di dalam diri mereka dan dalam hati mereka. Nggak ada Mesir lagi yang dipilih-pilih. Hati mereka sepenuhnya untuk Tuhan dan tidak ada yang lain lagi dalam diri mereka. Dan ini pun bisa dilihat dari hidup kita masing-masing. Tuhan dengan sengaja menata sedemikian rupa hidupmu. Sedemikian rupa perjalanan hidup kita. Hanya untuk menyingkirkan apa yang mengambil porsi hati kita yang seharusnya dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita sadari perikop ini berisikan tentang sebuah pemulihan setelah pertobatan. Artinya kalau kemarin atau sampai saat ini hatimu masih belum sepenuhnya untuk Tuhan. Masih ada yang lain yang mengisi hatimu. Mesir itu yang bahkan mengikat di dalam hatimu sendiri. Saya mau katakan hari ini masih ada pertobatan yang bisa dilakukan. Agar pada akhirnya pemulihan terjadi. Di ayat ini dikatakan Tuhan akan memulihkan mereka. Mereka siapa? Mereka yang bertobat. Mereka yang menyadari bahwa hati mereka masih gak benar, tapi mereka mau benar. Mereka yang menyadari bahwa hatinya masih belum sepenuhnya ke Tuhan, tapi mau dipulihkan untuk jadi sepenuhnya untuk Tuhan. Kesepenuhan hati itu yang Tuhan rindukan. Yang menarik lagi adalah kata sepenuh ini dalam bahasa aslinya adalah semuanya. Artinya adalah tidak ada hal lain yang mengambil bagian lain di hatimu selain Tuhan. Tidak ada hal lain yang menempel di hatimu selain Tuhan. Tidak ada hal lain yang mengikat hatimu atau melekat di dalam hatimu selain Tuhan sendiri. Itu artinya sepenuhnya, semuanya. Apakah Mesir masih mengikat di hatimu? Wah, kampung halaman itu masih mengikat di hatimu? Masih ingat gambar ini? Bapak Ibu Saudara? Minggu lalu kita bicara tentang proses dari yang tidak percaya, akhirnya bangsa Israel menjadi percaya. Betul? Ada yang udah lupa minggu lalu? Tetapi juga kita lihat bahwa kepercayaan mereka ternyata tidak bertahan lama. Dan kemunduran dari hidup percaya menjadi tidak percaya. Itulah yang kita sebut setback. Dan itu dapat terjadi karena adanya ikatan dan ketertarikan dari dirinya kepada Mesir itu. Di hati mereka masih ada Mesirnya yang benar-benar menjadi bagian besar yang berpengaruh, yang melekat, mengikat di hati mereka. Hari ini saya mau membawa kita semua untuk lebih detail. Kenapa ternyata setback itu ada beberapa tipenya. Maksudnya gimana? Orang yang mengalami setback sampai kepada titik tidak percaya, waktu dia balik lagi dan sampai kepada tidak percaya, itu ada beberapa, saya sebut tipe, tapi sebenarnya saya nggak sering sebutnya tipe. Bentuknya atau kejadiannya, gitu. Kita mau lihat lebih detail agar kita dapat melihat tujuannya adalah pemulihan hari ini. Supaya kita bisa lihat hati kita dan kita mau beri sepenuhnya setelah ibadah ini. Agar kita bisa melihat dan menyelidiki hati ini. Gitu. Mari kita lihat kemunduran
yang pertama. Ayat yang kita pakai minggu lalu, tapi saya mau sedikit lebih banyak di dalamnya. Keluaran 14 ayat 10. Ya, nggak ada yang amron kan? Amin. Sudah dapat katakan Mesir? Mesir. Keluaran 10 sampai 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir itu bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kamu perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarkan kami bekerja di Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Siapa yang ingat ayat ini dari pengajaran minggu lalu? Apa yang terjadi di sini? Lalu saya sebutkan nyawa mereka terancam, betul? Tidak ada jalan untuk maju, tidak ada jalan untuk mundur. Tetapi hati mereka ternyata mundur. Kalau dilihat secara detail ayat ini, apa yang membuat mereka ketakutan, Bapak Ibu Saudara? Yang membuat mereka ketakutan bukan laut Teberaunya. Tetapi yang membuat mereka takut itu adalah nampaklah orang Mesir itu, dikatakan ayat ini. Nampaklah orang Mesir itu mengejar mereka. Mereka ketakutan karena melihat bahwa Mesir mengejar mereka, mencoba mendapatkan mereka. Laut tidak menekan mereka, tetapi orang Mesir menekan mereka. Ini adalah ketakutan, tekanan, dan ancaman dari Mesir itu. Pernah kamu merasa bahwa ada tekanan tersendiri dari kampung halamanmu? Amin. Ya, saya lagi tanya, pernahkah kamu merasa ada tekanan tersendiri gitu? Yang dari kampung halamanmu gitu? Dari orang tua mungkin, dari keluarga besar mungkin, Dan tekanan itu membuat kamu takut. Bahkan terkadang tekanan itu pun tidak nyata, hanya ada di pikiran kita aja. Tapi kebanyakan nyata juga. Tapi kamu dapat merasakan dan membuat kamu khawatir, takut gitu. Karena tekanan Mesir ini. Contoh, kalau kamu berdoa dan membaca firman, dan kamu mendapat atau mendengar sesuatu dari Tuhan gitu ya. Contoh, Tuhan suruh kamu bekerja di tempat tertentu atau pekerjaan tertentu. Tuhan mau kamu bertumbuh di situ. Tapi masalahnya, kamu tahu kalau itu bukan tempat kerja yang orang tuamu akan suka. Bukan karir yang mereka inginkan untuk kamu miliki. Apa yang terjadi? Kamu mulai takut. Barusan dengar firman dari Tuhan, tapi kamu mulai takut dengan hal itu. Khawatir. Ada tekanan yang dihasilkan dari hati yang masih terikat sama Mesir itu. Yang terikat dengan kampung halaman, apapun bentuknya kalian mau sebutkan. Ada tekanan yang dihasilkan dari ikatan yang bahkan mungkin kamu tidak sadari. Bahkan terkadang belum tentu loh orang tuamu tidak setuju. Cuma barusan kamu dengar, barusan kamu tahu kalau ini nggak mungkin. Mungkinlah mereka akan oke. Saat Tuhan berbicara kamu senang, kamu siap untuk taat. Tetapi
Setelah kamu sadar bahwa ini bukan yang diharapkan orang tua, yang bukan yang dianggap baik oleh mungkin lingkungan kampungmu, kampung halamanmu, kamu kepikiran, takut. Yang pernah ngerasain katakan amin. Seakan-akan ada tekanan dari Mesir itu. Ada penyerbuan dari Mesir yang coba menggoyahkan kita untuk percaya bahwa Tuhan yang nyelamatin kita. Saya sebut tahap ini adalah tahap ketakutan atau bentuk dari step back, takut, tekanan dari Mesir. Sudah banyak yang pernah atau bahkan masih membuat keputusan berdasarkan tekanan dari Mesir. Membuat pilihan hidup berdasarkan tekanan dari masa lalu atau kampung halaman. Setback atau kemunduran yang disebabkan oleh hati Mesir yang mengendalikan kamu saat tekanan dari Mesir itu datang. Saat tekanan itu datang, yang membuat tekanan ini sangat efektif untuk membuat kamu tidak percaya atau takut atau khawatir sebenarnya hatimu sendiri. Bukan merekanya sebenarnya yang keliru. Tapi hatimu sendiri yang masih terikat terhadap Mesirmu yang membuat tekanan mereka lebih efektif untuk goyahkan kamu. Kita pengennya mereka yang berubah. Tapi hari ini yang kamu perlu tahu adalah sebenarnya hatimu yang perlu berubah terhadap Mesir itu. Kita maunya Mesirnya jadi Kanaan. Nah, kita maunya orang tua kita yang berubah. Hatimu terhadap mereka yang harus berubah. Sehingga apapun yang mereka lakukan tidak menggoyahkan apa yang kamu dengar dari Tuhan. Tekanan dalam bentuk apapun yang mereka lakukan tidak menggoyahkan kamu dari kamu mentaati apa yang Tuhan mau. Dari apapun yang Tuhan katakan kamu sudah siap maju dan apapun yang mereka katakan tidak menggoyahkan kamu. Kita ke Keluaran 15. Ayat 22 sampai 24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Mungkin setiap orang Kristen itu marah-marah, jadi disebutnya Mara. Minum wah pahit, marah-marah kan semua orang jadi disebutnya Mara. Lalu bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Kesulitan apa lagi nih? Kesulitan asupan minuman. Ya. Mereka sampai di Mara. Nah, yang mereka temukan hanyalah air yang pahit. Kita tahu cerita ini kebanyakan dari kita semua. Air yang tidak sama sekali bisa diminum. Dan posisi mereka di padang gurun setelah jalan 3 hari, Bapak Ibu Saudara. Yang mereka membutuhkan air. Tetapi air yang ditemukan tidak bisa diminum. Saya mau perlihatkan sesuatu. Kita lanjut ke ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air lalu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan
Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasangkan telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Banyak banget di dalam ini. Ada pengajaran lain yang bicara tentang kayunya, tongkat yang Musa pakai, tapi saya nggak ke situ hari ini. Saat kita membaca keseluruhan, yang kita dapat adalah gambaran utuhnya. Mereka butuh air minum, betul? Tuhan menjawab dengan air minum, tapi juga dengan jaminan kesehatan. Bukan BPJS pastinya. Ya. BPJS fase 1 kayaknya. Atau kelas 1. Ini menunjukkan hal yang sebenarnya mereka khawatirkan sebenarnya. Karena yang Tuhan lakukan tidak hanya memberi minum. Tuhan tahu sebenarnya apa inti dari mereka teriak air itu. Yang mereka khawatirkan adalah kesehatan mereka. Mereka pikir kalau tidak minum dengan benar, mereka akan sakit. Sehingga Tuhan katakan, maka aku tidak akan menimpakan penyakit kamu. Pernah kamu dipimpin Tuhan untuk melakukan sesuatu atau pergi atau untuk menghidupi kehidupan yang tidak sempurna? Kau tidak sesempurna yang kau pikirkan, bahkan juga termasuk makanan dan minuman yang kamu miliki. Saat kamu taat kepada Tuhan dan kamu sadar bahwa kamu tidak punya cukup untuk memiliki asupan minuman atau makanan yang sesempurna untuk kesehatan, dan kamu mulai khawatir tentang hal itu, sehingga kamu berseru kepada Tuhan, "Oh Tuhan, kenapa keadaan kami seperti ini? Kami tidak memiliki asupan yang cukup untuk jadi sehat." Teriakan ini sebenarnya yang ada di dalam mereka. Saya sebut ini adalah ketakutan penyakit, alias ketidakpercayaan kepada Tuhan untuk kesehatan. Mereka di sini merengek untuk air, bukan hanya karena haus. Ya memang mereka haus, memang udah 3 hari jalan. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam bahwa hati mereka sedang takut akan kelangsungan kesehatan mereka. Itulah mengapa Tuhan menjanjikan memberikan jaminan kesehatan pada mereka. Kehidupan yang baik kepada mereka, para umat Israel. Asal kamu ngikutin semua apa yang kau kasih tahu, kamu gak akan kayak Mesir. Kamu akan terus baik. Ini seperti Tuhan sedang coba mengatakan bahwa Tuhanlah yang jaga kesehatan mereka, bukan apapun yang mereka minum. Karena ada perbedaan antara orang meminta makan dan minum karena mereka lapar dan haus, dengan orang yang mengejar makan dan minum karena mereka takut untuk jatuh sakit. Bedakan antara dua hal itu. Saya mau katakan ini. Kalau kamu di dalam kondisi di mana kamu tidak dapat memiliki asupan yang sempurna untuk sehat, tetapi kondisimu itu karena kamu taat kepada Tuhan, Tuhan akan jaga kesehatan. Bisa dapat di situ? Saya coba untuk pelan-pelan supaya teman-teman bisa mengerti. Saya punya pertanyaan, kira-kira dari mana paradigma asupan yang sempurna itu berasal? Dari mana? Jawab tuh. Dari Mesir. Maksudnya adalah dari mana kita berasal? Dari mana kita dibesarkan? Contohnya nih, ada nggak di sini yang diajarkan di keluarganya setiap bangun pagi harus minum air putih atau air putih yang hangat dulu supaya kamu sehat seharian? Ya.
Itu contoh aja. Ada juga yang diajarkan makan telur ayam kampung supaya sehat. Susu kedelai. Kedelai. Secara rutin misalnya itu. Setiap hari harus minum susu 1 liter misalnya. Makan daging, makan ini, makan itu. Dan masih banyak lagi supaya sehat. Ada sebuah paradigma kesempurnaan di mana kamu rindu harus seperti ini supaya sehat gitu maksudnya. Bisa ngerti? Kita semua punya sendiri-sendiri ya. Tetapi tanpa sadar hal-hal itu mungkin memang benar dari sisi kesehatannya atau memang asupannya memang benar, nutrisinya memang benar. Mungkin memang itu menyehatkan, nggak salah. Kamu lahir dan dibesarkan dengan budaya atau kebiasaan-kebiasaan itu dan tanpa disadari itu menjadi standarmu untuk sebuah makanan atau minuman atau asupan yang sempurna dan harus kau miliki untuk sehat. Nah enggak kayak gitu aku rasa sehat gitu. Aku takut sakit kalau aku enggak gini gitu. Kalau aku enggak minum air hangat, air putih hangat tiap pagi, aku bakal sakit gitu. Aku harus gitu. Standar itulah standar Mesir itu. Ada standar kesempurnaan asupan untuk kesehatan yang berasal dari Mesir kita. Tetapi yang bahaya adalah kalau itu standar kamu untuk mencapai kesehatan dan saat kamu tidak bisa mencapai itu atau melakukannya karena kondisi yang kamu alami, mungkin keuangan dan lainnya, kamu menjadi khawatir. Itu masalahnya. Karena kamu percaya banget kalau aku ngelakuin ini pasti sehat dan begitu kamu nggak bisa ngelakuin ya kamu khawatir kalau kamu bakal sakit. Itu masalahnya. Sekali lagi saya katakan, kalau kamu dalam kondisi di mana kamu tidak memiliki asupan yang sempurna untuk sehat, tetapi kondisimu itu karena kamu taat sama Tuhan, Tuhan yang akan jaga kesehatan. Bisa ngerti? Tuhan mau umatnya tidak lagi bersandar kepada apa yang mereka pikir yang membuat mereka sehat. Tetapi kembali bersandar kepada bahwa Tuhan yang memberi kesehatan. Ada standar Mesir yang masih melekat di hatimu? Yang sadar atau tidak sadar itu menentukan bagaimana kamu melihat tentang apa yang Tuhan sediakan. Sehingga kalau kamu nggak punya cukup, nggak bisa beli susu, kamu rasa khawatir karena akan sakit. Tuhan yang memberi kehidupan, Dia yang memberi kesehatan. Sehingga saat standar itu tidak terpenuhi, ketakutan dan kekhawatiran itu muncul. Saya sebut tipe ini adalah ketakutan standar Mesir. Ada standar-standar Mesir kita yang tanpa sadar itu menjadi standar kesempurnaan yang kamu pingini. Dan saya katakan waktu kamu taat sama Tuhan, hal-hal itu Tuhan akan sengaja nggak adakan. Supaya kamu berubah. Ada tipe setback yang lain? Mau tahu yang lainnya? Yes. Atau sudah cekap sama mantan? Ya. Cekap sama mantan tahu artinya? Cukup sekian. Ya ada istilah juminten nabrak cendelo. Cukup semanten saking kulo gitu. Cukup sekian dari saya gitu. Oke, Keluaran 16 ayat 3. Dekat, mosok bukanya lama. Ayat 3 Pasal 16, dan berkatalah kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang.
Sebab kamu membawa kami keluar dari ke padang gurun ini dan membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Sejauh ini kita melihat dua tipe. Betul? Atau kemunduran atau ketidakpercayaan akan Tuhan itu. Yang pertama tadi tentang ketakutan akan tekanan dari Mesir. Ya. Yang kedua tadi ketakutan akan standar Mesir yang kita masih percayai untuk kita terus berlangsungkan hidup atau kesehatan kita. Ini yang ketiga adalah ada apa di ayat ini? Mereka sedang bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka katakan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, mending di sana aja. Apakah Bapak Ibu Saudara melihat ini tentang makanan? Ini bukan sekedar tentang makanan, tetapi ini tentang pengalaman kenikmatan dan kepuasan yang mereka dapat di Mesir. Dan saat kenikmatan dan kepuasan itu tidak terwujud, mereka menjadi khawatir dan takut. Apa yang akan terjadi sama kita? Tahu gak sih setelah itu Tuhan kasih makan mereka? Ini bukan tentang mereka tidak punya makanan, tetapi apa yang mereka makan tidak senikmat apa yang mereka punya sebelumnya. Ini tentang kenyamanan hidup. Saat Tuhan pimpin kamu, berbicara kepadamu, dan berfirman kepadamu, dan pimpinan Tuhan itu membawa kamu kepada kehidupan yang tidak senyaman dan seenak di Mesir, kamu mulai merindukan Mesir. Sangat mudah dilihat bahwa hati mereka masih terikat kepada kenyamanan yang ada di Mesir. Saya sebut tipe ini adalah jebakan kenyamanan Mesir. Kenapa jebakan? Karena hati Mesir mereka, khususnya untuk kenyamanan dan kepuasan ini, membuat mata mereka tertutup dan tidak dapat melihat kuasa Tuhan yang sudah dan akan dilakukan Tuhan dalam hidup mereka. Pasal ini adalah pasal setelah banyak peristiwa yang Tuhan lakukan. Tapi karena kerinduan mereka terhadap kenyamanan, kenikmatan yang mereka pernah alami, itu mereka bahkan tidak bisa memperhitungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka. Hal ini terjadi setelah Tuhan beri mujizat air manis tadi. Mesir, kampung halaman, tempat kita dibesarkan, masa lalu kita, mereka memiliki kenyamanan tersendiri. Setuju atau setuju? Kenyamanan yang terkadang bahkan hanya kita sendiri bisa merasakannya. Saya tahu tidak banyak yang suka gudeg di sini. Saya dibesarkan setiap hari, setiap pagi sarapan gudeg. Makanya manis kan? Maksudnya kadar gulanya ya. Ya. Itu kenikmatan tersendiri yang saya rasakan saat makan gudeg. Jadi kalau melihat gudeg dari jauh tuh udah bisa ngerasain di lidah gitu kayak. Gitu. Punya sesuatu kayak gitu bagi teman-teman ya kan? Ya durian dari jauh atau cium durian dari jauh kayak wah gitu atau apa kayak apapun yang kalian rasakan gitu. Ya. Gini. Nah, terus mungkin kalian bertanya, Pak Giri, salahnya berarti di mana? Kan nggak apa-apa kita suka sesuatu. Salahnya adalah waktu kenyamanan itu menjadi standar ukuran seberapa pekerjaan Tuhan di hidup kita. Kalau nggak sampai level kenyamanan itu atau kamu nggak bisa nikmatin, berarti Tuhan masih belum memberkati kamu. Itu yang bahaya. Gitu. Bahkan setelah beberapa waktu mereka menerima mana, mereka ngeluh lagi loh. Di bilangan 11 saya baca lagi di rumah. Mereka sudah dapat makanan.
Jadi sebenarnya dampak keluhan, sebenarnya ujung dari keluhan mereka bukan makanannya, kenikmatan yang mereka cari. Apa yang nikmat bagi mereka itu? Gitu. Apa yang mereka saking enjoy, makanya dibilang, oh kuali yang berisi daging dan sampai kenyang. Gitu. Kepuasan, kenikmatan itu. Jadi karena hati mereka masih terikat dengan Mesir, bagi mereka belum makan kalau mereka belum makan makanan yang seperti ada di Mesir. Sehingga waktu manapun dikasih juga mereka tetap komplain aja. Kayak orang Indonesia belum merasa makan kalau belum makan nasi. Masalahnya adalah saat Tuhan tidak memberikan seperti apa yang mereka inginkan. Yang tadinya di Mesir itu, mereka tidak mempercayai Tuhan. Mereka khawatir terhadap keadaannya. Mereka tetap bernafas di hari itu. Mereka tetap makan di hari itu. Masih ada sesuatu. Tapi kenikmatan itu, kepuasan yang mereka pernah lakukan. Intinya nggak bisa downgrade. Gitu. Nggak bisa kalau nggak ada sesuatu yang dia bisa nikmati. Gitu. Itu bahaya. Saat Tuhan tidak memberikan apa yang mereka inginkan, mereka ngeluh, komplain, bersungut-sungut. Ngeluh, komplain, bersungut-sungut adalah bentuk dari ketidakpercayaan. Ini adalah bentuk dari kemunduran iman, kemunduran kepercayaan. Orang ini tidak lagi percaya bahwa apa yang Tuhan sediakan adalah apa yang terbaik. Tapi apa yang mereka jadikan kenikmatan dan kenyamanan hidup, itulah yang mereka kejar. Mari cek sekarang juga. Apakah kamu masih mengeluh sama Tuhan? Hanya karena hidupmu tidak senyaman yang kamu pernah miliki. Kalau iya, kamu sedang mengalami kemunduran karena jebakan kenyamanan Mesir ini. Amin. Mau tambah lagi? Kayaknya ada 12 ini. Sampai besok gitu. Keluaran 17. Saya mulai dari ayat 2 sampai 4. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Tadi dengan kelaparan, sekarang dengan kehausan, ya kan? Semuanya alasan yang luar biasa, drama. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Wow, apa yang terjadi di sini? Mereka bersungut-sungut lagi, bahkan mau merajam Musa. Kalau kita lihat di ayat 3 tadi, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami karena kehausan? Di titik ini, mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka sudah berjalan bersama Musa dan Tuhan cukup lama. Gak cuma 1-2 hari di sini. Dan memiliki beberapa pengalaman yang luar biasa yang tadi kita belajar baca-baca tadi. Gitu. Mananya? Lagi-lagi, apa yang mereka lakukan? Menyalahkan pimpinan
Musa untuk keluar dari Mesir itu. Begitu kamu pimpin kami udah percaya tapi sekarang malah jadi sulit. Sebelum lebih dalam lagi kita lihat ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta mereka beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tanganmu dan tongkatmu yang kau pilih, kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Di ayat 7 dikatakan, dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan, Tuhan mengatakan ini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Bukan. Mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Loh, bukannya tadi di ayat 3 mereka sedang menentang Musa. Tetapi ternyata pertentangan kepada Musa itu terdengar di telinga Tuhan menjadi sebuah pernyataan mencobai Tuhan. Ini penting untuk dilihat. Pahami bahwa umat Israel sedang mengeluh terhadap arah pemimpin mereka, Musa. Tetapi yang didengar Tuhan, umat Israel sedang menentang Tuhan. Pahami bahwa saat kamu menentang pemimpin yang dipimpin Tuhan, ya ngerti itu? Saat kamu menentang pemimpin yang dipimpin Tuhan, kamu sedang menentang Tuhan itu sendiri. Saya sebutnya ini tipe pemberontakan. Ini yang paling parah. Ini adalah setback atau kemunduran yang paling bahaya bagi gereja atau nasib orang itu sendiri bahkan. Karena mereka hanya hidup dengan hati Mesir di dalam mereka, tetapi tidak hanya itu, mereka tidak sadar kalau hati itu tidak dihilangkan. Yang terjadi adalah mereka akan terus hidup di dalam ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan itu adalah akar dari atau yang membuat kita sering mencobai Tuhan. Pernah berdoa, Tuhan kasih aku konfirmasi dong. Itu akarnya ketidakpercayaan, kamu nyobai Tuhan. Bisa ngerti? Akarnya adalah kemunduran iman, tapi kamu sedang nyobai Tuhan. Kuasa Tuhan kayak dicobai. Coba tunjukkan dong supaya aku percaya. Gitu. Lakukan sesuatu lagi. Gitu. Kamu sedang meminta Tuhan nyobain kuasanya. Setelah Tuhan menolong, mungkin orang ini akan percaya. Tetapi karena hati mereka masih dekat atau terikat dengan Mesir, orang macam gini nih, akan mudah untuk melangkah mundur lagi kepada ketidakpercayaan mereka. Karena hati mereka sebenarnya tidak pernah percaya. Mereka menjalaninya di dalam ketidakpercayaan mereka. Sehingga mereka mencoba menjalaninya dengan hati yang tidak percaya, dengan tendensi untuk ngetes Tuhan. Ini orang-orang yang bahaya banget. Gitu. Mereka tidak taat di dalam kepenuhan hati yang setuju dengan apa yang Tuhan pingini di hidupnya. Tapi mereka coba terus melakukan, tapi sebenarnya masih ada ketidakpercayaan. Dan mereka coba ngelakuin cuma untuk ngetes sama bener enggak gitu. Bisa mengerti?
Kita bisa lihat dengan jelas bahwa Musa tidak memimpin bangsa ini tanpa Tuhan. Dan kamu juga bisa lihat jelas kalau pemimpin di tempat ini sedang memimpin kamu bersama Tuhan atau enggak, itu bisa banget dilihat. Hati Mesir, hati yang masih terikat pada Mesir, hati yang masih terikat dengan semua yang ada di masa lalu atau kampung halaman itu, dapat membawa kamu kepada pemberontakan bahkan pemberontakan kepada Tuhan. Ini satu bagian paling parah. Ini adalah bentuk atau hasil dari hati yang lebih mencintai Mesir daripada Tuhan. Lebih mencintai Mesir daripada pimpinan atau pimpinan Tuhan atau pemimpin yang mengikuti pimpinan Tuhan. Begitu kuatnya kamu mencintai Mesirmu sampai kamu tidak sadar kamu sedang memberontak melawan kehendak Tuhan di hidupmu. 4 ini adalah tipe kemunduran yang saya temukan dari peristiwa Israel. Saya taruh yang paling bawah, memang paling mengerikan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan dari firman Tuhan. Kita lihat di Mazmur 24. Selalu ada pemulihan di dalam Tuhan. Apakah sembari saya menjelaskan 4 hal ini, apakah Bapak Ibu Saudara bisa menyelidiki hati kalian masing-masing? Bahwa engkau menemukan Mesir itu masih ada. Mazmur 24 ayat 4 sampai 5. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Mesir kita menghasilkan hal-hal tertentu. Menghasilkan hati yang mencintai Mesir itu. Mencintai tekanannya, mencintai standarnya, mencintai kenyamanannya, mencintai Mesirnya itu sendiri sepenuhnya dan tidak bahkan mengindahkan Tuhan. Tetapi ayat ini katakan tangan yang bersih dan hati yang murni tidak akan menyerahkan dirinya kepada penipuan atau sumpah palsu. Maksudnya adalah kalau kamu orang yang hatinya murni, kamu tidak akan menyerahkan dirimu kepada penipuan atau sumpah palsu. Apakah Bapak Ibu sadar bahwa Mesir itu penuh dengan tipuan dan sumpah palsu? Mesir penuh dengan kenyamanan semu dan harapan yang palsu. Tekanan Mesir adalah tekanan yang berdasarkan kepada tujuan dan pengharapan yang palsu. Pengharapan karir dan pekerjaan, kemapanan yang semuanya berfokus atau bertumpu kepada kepalsuan. Kita belajar tadi malam bahwa tipu daya kekayaan. Mereka dan yang berharap hal-hal itu dapat menambah kualitas hidup mereka atau kebahagiaan hidup mereka. Dan bahayanya adalah Mesir kita penuh dengan tipu daya kekayaan. Kampung halaman kita penuh dengan itu. Saya jujur aja, keluarga besar kita penuh dengan itu juga. Is it true? Ya. Mereka masih percaya kalau jadi polisi, tentara, pegawai negeri, hidupmu akan bahagia, sejahtera, aman, sentosa. Mesir dipenuhi dengan ini semua Bapak Ibu Saudara. Apakah kamu mau menyerahkan dirimu kepada Mesir? Apakah kamu mau menyerahkan dirimu kepada Mesir? No. Menyerahkan dirimu kepada penipuan dan harapan palsu itu? No. Mesir itu tukang PHP. Ya bisa tinggal di sana dan makan dengan nikmat, tapi kamu budak. Apa itu budak?
Budak adalah orang yang tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan apa yang Tuhan panggil untuk mereka lakukan. Begitu kamu ngikutin Mesir, kamu nggak punya kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Hidup mereka hanya melakukan apa yang menjadi kepentingan orang lain, atau Mesir itu atau Firaun itu, mereka yang sudah mati bahkan dari rencana Tuhan di hidupnya. Saat kamu menyerahkan hidupmu ke Mesir, Mesir dengan senang hati menerimanya pasti. Karena tambahan budak. Itu yang mengkhawatirkan Firaun dan mereka, loh, kok kalian ngelepasin gimana sih? Ayo kita kejar. Jadi nggak ada yang kerja di sini. Apalagi itu terdengar kayak orang loh, kok nggak balik lagi? Nanti masa tua aku gimana? Nggak ada yang kerja. Tetapi apakah kamu mau menyerahkan dirimu? Saya rasa tidak. Ayat terakhir kita hari ini, Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat. Saya tahu sebagian dari Bapak Ibu Saudara sudah mengingat ayat ini sejak judul khotbah hari ini dikeluarkan. Betul? Ada? Ini sebenarnya adalah hasil renungan istri saya tercinta Vera, yang saya mau bagikan untuk poin di ayat ini. Tadinya saya minta dia yang bagi ini sendiri, tapi ternyata Vera yang sekolah minggu hari ini. Ini adalah salah satu ayat terbaik kalau kita bicara tentang kesucian hati, bukan suci hati. Nggak banyak tahu apa itu suci hati. Suci hati itu masjid yang kayak Disneyland itu loh. Itu disebut masjid suci hati, karena yang punya namanya itu. Gitu. Oke, sampai mana tadi? Dikatakan di sini orang yang suci hatinya, malah ganti. Suci hatinya ya, akan melihat Tuhan. Surah banyak yang rindu untuk melihat Tuhan di sini. Amen. Cerita kalau dia waktu baca ayat ini, dia coba tanya lebih detail dari Roh Kudus apa itu suci hati yang sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan di sini. Karena dia pengen melihat Tuhan. Kita semua pasti mau melihat Tuhan, betul? Karena ini menjadi hal yang luar biasa. Orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Karena memang suci hati bisa mengarah ke beberapa hal. Jadi kita mau tahu. Tapi ternyata yang dimaksud suci hati yang dimaksud di sini adalah kesucian hati yang hanya dihasilkan dari ujian pemurnian. Ingat ayat firman Tuhan lain bahwa emas dimurnikan dengan api. Semua kesucian dan kemurnian itu bukan lahir langsung suci, tetapi tadinya tidak suci dimurnikan menjadi suci. Itu kesucian dan kemurnian yang Tuhan rindukan. Jadi kalau kamu merasa ada hati Mesir di hari ini, tidak apa-apa. Minta Tuhan untuk memurnikan. Hati yang murni hanya diperoleh dari hati yang telah diuji di dalam ujian pemurnian. Artinya juga adalah hati yang murni hanya diperoleh saat saat apa yang tidak murni, yang nempel di dalam hati itu dilepaskan. Ada beberapa di sini yang sudah melewati beberapa ujian itu. Dan saya melihat luar biasanya kalian dapat melewati hal-hal itu. Kalau Tuhan tahu, kalau hatimu masih banget terikat dengan kampung halaman atau khususnya orang tua, tahu nggak apa yang Tuhan akan suruh kamu lakukan? Tuhan akan suruh kamu melakukan yang bertentangan dengan apa yang orang tuamu senangi pasti. Tetapi Tuhan melakukan ini bukan berarti mau merusak hubunganmu sama orang tua. Tidak.
Tetapi yang Tuhan mau hatimu yang murni untuk Dia. Sehingga dengan hatimu yang murni sepenuhnya mengasihi Tuhan, kamu dapat mengasihi orang tuamu dengan benar. Tuhan juga tahu kalau hatimu masih terikat dengan dunia, mungkin kekayaan, mungkin kenikmatan hidup, mungkin yang kita jelaskan hari ini. Jelas Tuhan akan lakukan adalah untuk meminta kamu melakukan sesuatu yang memerlukan pengorbanan semua hal itu. Karena Tuhan suka hati supaya murni. Tuhan akan memfasilitasi kamu untuk jadi murni. Pasti sulit. Karena sesuatu yang nempel bahkan sejak lahir itu ada di hati kita. Dan masih banyak lagi contohnya. Seperti kalau Tuhan tahu kalau hatimu masih terikat pada barang-barang, yang Tuhan lakukan mungkin akan mengirimkan teman yang mudah ngerusakin barang. Agar kamu sadar dan bertobat. Dan hatimu yang murni itu hatimu jadi murni. Karena hati yang murni hanya dihasilkan dari ujian untuk memperlihatkan apa yang masih kotor yang nempel dan mau dilepaskan. Tuhan akan fasilitasi untuk kamu bisa sadar bahwa hatimu tidak sebaik yang kamu kira. Tidak seindah dan semurni yang kamu inginkan. Waktu kita udah coba dandan gitu ya, wah tercantik yang kamu pikir itu. Begitu keluar ternyata teman-teman, loh kok ada apa itu? Kayak rasanya langsung jatuh gitu. Kayak tadinya dipikir udah sempurna, ternyata tidak. Dan Tuhan akan fasilitasi itu karena tujuannya kemurnian. Gimana bisa murni kalau nggak tahu apa yang jeleknya? Jadi puji Tuhan kalau ada teman yang membantu kamu untuk tahu kejelekan dirimu. Goalnya, tujuannya adalah hati yang suci dan hati yang murni, yang hanya dihasilkan dari ujian. Catat di dalam Mazmur 26 ayat 2 dikatakan, ujilah aku ya Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Siapa ini? Daud berseru dan berdoa kepada Tuhan. Ya. Untuk Daud membiarkan Tuhan menyelidiki hatinya dengan cara apapun. Menguji hatinya, apa yang masih melekat di hatinya bukan dari Tuhan, dan itu mengambil ruangan yang harusnya untuk Tuhan, mengambil porsi yang harusnya untuk Tuhan. Tuhan mau, Tuhan ujilah aku, selidikilah hatiku dan batinku. Sikap ini yang kita mau ambil hari ini. Apakah kamu mau memiliki hati yang murni? Hati yang lepas dari Mesir itu. Hati yang lepas dari ketakutan dan tekanan dari Mesir itu. Hati yang lepas dari bahkan hati yang tidak percaya pada Tuhan. Hati yang tidak terpengaruh dengan apapun kecuali Tuhan. Karena Tuhan kita layak menerima semuanya. Kalau engkau rindu untuk Tuhan selidiki hatimu lebih dalam, mari kita bangkit berdiri. Saya minta tim musik boleh maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Seperti halnya di kitab Ulangan tadi katakan bahwa Tuhan mau sepenuhnya, semuanya untuk Dia. Sambil tim worship nyanyikan pujian ini, biarlah kita semua dapat menyelidiki hati kita. Biar kita semua bisa melihat hati kita. Mesir yang mana yang masih ada? Apakah tekanan dari Mesir sangat masih berdampak ke hidupmu? Apakah juga kekuatan standar Mesir itu masih selalu menjadi ukuranmu? Kesempurnaan bahwa kamu jadi khawatir, jadi takut karena ini tidak sesempurna itu Tuhan. Atau juga bahkan kamu masih menikmati jebakan-jebakan yang dimiliki Mesir sebagai kelangsungan hidup yang lebih baik. Atau kamu mencoba hanya taat tapi sebenarnya hatimu masih tidak percaya. Dan hari ini biarlah Tuhan menerima sepenuhnya hati kita yang murni itu.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari nyanyikan, You are worthy. You are worthy.